Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kota Binjai akan mengadakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan bersama saya Julia Arningsi sebagai observer, dan di samping saya ada Karina sebagai coach, dan samping saya ada Christian sebagai coach. Iya, seperti apa proses percakapan kita? Yuk kita simak video berikut ini. Selamat sore Pak Kris. Selamat sore Ibu Julian. Iya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Syukur sehat Bu. Nah, Ibu Julian bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Di sini Bapak nanti akan melakukan coachingnya Pak. Betul Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Nanti saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur cerita atau belum? Dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Jangan lupa ya Pak, saat pelaksanaan coaching nanti Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya untuk Bapak. Baik Bu, siap Bu. Oke, dalam proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Baik, begini Bu, dalam proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, pengarahan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Seperti itu Bu. Oh iya, oke Pak. Dari ketiga kompetensi tadi yang udah Bapak sebutkan, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik Pak? Jadi ketiganya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga bisa hadir sepenuhnya. Kemudian dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Nah, seperti itu Bu. Oke Pak. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak nanti dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya apa itu ya Pak? Baik, jadi indikator ketercapaiannya Bu, saya akan melihat apakah coach sudah siap mencari solusi atas permasalahannya. Nah, kemudian apakah coach nanti memiliki rencana aksi ke depannya, apa yang harus dia lakukan. Oke, baik Pak. Melakukan coaching selalu mengingatkan dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Julia, terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Iya, ini pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi kegiatan coaching Bapak dan Ibu ya. Izinkan saya untuk mendokumentasikan coaching Bapak dan Ibu. Baik, Bapak Ibu dipersilakan coachingnya. Selamat sore Bu Karina, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Kris, alhamdulillah saya sehat Pak. Bapak sendiri nih gimana kabarnya Pak? Saya juga sehat Bu. Nah, ada apa nih Bu? Sepertinya Ibu sedang nggak baik-baik aja nih. Tadi tiba-tiba Ibu menghubungi saya, menanyakan waktu luang ya kan Bu? Ada apa ini? Iya ini Pak Kris, saya sedang bingung sebenarnya Pak. Saya itu punya satu murid di kelas saya tidak mau bicara.
gampang marah dan juga ngamuk dan tidak mau menulis saat pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak. Jadi saya agak bingung nih Pak. Oh, jadi Ibu bingung ya Bu, karena ada murid Ibu yang nggak mau bicara dan tidak mau menulis ya Bu ya? Iya benar sekali Pak. Lalu apa nih Bu yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, yang saya inginkan dari perbincangan hari ini adalah saya ingin bercerita nih sama Pak Kris, pengen berbagi pengalaman juga agar saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi di kelas Pak. Gitu ya Bu, menurut Ibu nih Bu ya, apa yang membuat anak tersebut tidak mau bicara dan tidak mau menulis? Ya Pak Kris, jadi sebelumnya kan saya sempat mencari tahu nih ke teman-temannya di kelas. Saya tanya teman-temannya apakah si Danu ini kalau di rumah mau berteman dengan teman-temannya atau tidak. Kemudian jawaban yang saya dapat dari teman-temannya itu ternyata si Nak Danu ini jarang sekali bermain dengan teman-temannya. Dia juga lebih sering main HP sendiri Pak. Jadi menurut saya si anak Danu ini sepertinya kurang bersosialisasi dengan orang-orang di sekelilingnya Pak dalam kehidupan nyata. Oh, bisa jadi Bu. Lalu apa yang Ibu bisa lakukan untuk membantu Nak Danu tadi agar mau berbicara dengan teman-temannya dan mau menulis juga Bu? Ya Pak, jadi sebenarnya ya Pak, ini juga yang sedang saya pikirkan sih Pak. Jadi saya masih bingung apa yang harus saya lakukan nih sebenarnya. Kalau melihat dari latar belakangnya tadi Pak, mungkin saya akan melakukan pendekatan lebih dulu dengan si Danu ini. Saya akan memberikan perhatian secara khusus kepada Danu dengan mengajaknya ngobrol agar dia tahu bahwa berinteraksi dengan orang itu sebenarnya menyenangkan. Dan pada saat ngobrol, saya akan berusaha nih membantu si Danu ini untuk menumbuhkan kesadaran dirinya. Kemudian saya juga akan menasehati bahwa menulis saat pembelajaran itu adalah kewajiban sebagai seorang murid, karena dari proses menulis itu dia bisa menuangkan ide-ide atau gagasannya selama proses pembelajaran Pak. Oh, jadi dengan menumbuhkan kesadaran dirinya itu bisa membantu untuk menyadari apa yang menjadi kewajibannya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Selanjutnya nih Bu, ada tidak hambatan yang dialami selama Ibu melakukan proses perubahan diri pada murid tersebut? Ya Pak, mungkin hambatannya yang akan saya temui jika si Danu nanti tidak mau terbuka pada saat saya ajak ngobrol. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu yang menjadi hambatannya. Kemudian Bu, Ibu sudah mempersiapkan apa nih untuk mengatasi hambatan tersebut? Yang saya persiapkan nih ya Pak, saya akan meluangkan waktu untuk mengajak Danu berinteraksi baik pada saat pembelajaran dan juga saat istirahat Pak, agar dia lebih banyak bicara. Kemudian dia banyak berbicara, nanti lama-kelamaan dia akan terbuka. Untuk harapannya sih mudah-mudahan mau bercerita dengan saya Pak. Oh ya Bu, dari beberapa solusi tadi ya Bu ya, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu tetapkan tadi? Ya Pak, jadi rencana saya Pak, saya ingin melakukan beberapa hal nih Pak. Yang pertama, saya akan berbicara dengan Danu, berbicara dari hati ke hati. Saya akan menyiapkan ruang lain dan memberikan motivasi agar si Danu ini dapat menumbuhkan kesadaran dirinya untuk belajar dan menulis. Jadi saya akan pisahkan ruangannya dari teman-temannya supaya si Danu ini tidak dipandang sebelah mata juga oleh teman-temannya. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan murid saya yang lain agar mereka bisa membantu Danu untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Mungkin nanti pada saat jam istirahat, teman-temannya dapat mengajak Danu bermain seperti itu Pak. Baik Bu, dari rencana Ibu tadi, yang akan Ibu prioritaskan terlebih dahulu itu yang mana? Jadi begini Pak Kris, jadi menurut saya keduanya ini adalah hal yang sama pentingnya. Jadi akan saya lakukan secara beriringan Pak, karena saya merasa bisa saya lakukan secara bersamaan. Saya akan berbicara dengan si Danu, setelah saat itu kemudian bicara juga dengan teman-teman sekelasnya, agar mereka bisa mengajak Nak Danu ini berinteraksi pada saat jam istirahat, membantu Nak Danu berinteraksi, misalnya dengan mengajak si Danu ke kantin atau mengajak dia bermain bola dan sebagainya. Baik, kemarin kapan nih Ibu melakukannya?
secepatnya sih Pak, besok akan saya lakukan agar segera mendapatkan hasil. Saya sudah nggak sabar sih Pak sebenarnya ini melakukan ini. Cepatnya besok Bu ya. Iya. Nah, sekarang Bu, apa ukuran keberhasilan Ibu dari kegiatan yang kita lakukan? Ukuran keberhasilannya nanti ketika si Danu ini sudah bisa bermain dengan teman-temannya dan mau berbicara seperti anak-anak lain, kemudian dia sudah mau menulis dengan kesadarannya sendiri tanpa harus menunggu perintah dari saya atau saya ingatkan. Baik Bu, sekarang komitmen Ibu bagaimana nih terhadap kegiatan ini? Saya akan melakukan rencana saya secara konsisten dan juga berkelanjutan nih Pak, sehingga si Danu ini tidak mau berbicara dan menulis layaknya anak-anak lain Pak. Oh, jadi Ibu akan melakukan ini secara berkelanjutan dan konsisten ya Bu ya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini apa? Tindak lanjutnya nanti saya akan segera menerapkan rencana saya tadi. Kemudian akan saya evaluasi apakah bisa berdampak positif bagi Danu atau tidak. Jadi nanti di saat waktu lagi untuk berbincang-bincang mengenai hal ini ya Pak, untuk evaluasinya. Ya Bu, kapan itu Bu? Kalau bulan depan bagaimana Pak? Saya akan menghubungi Bapak lagi nanti. Oke, baik Bu, bulan depan. Saya tunggu ya Bu ya. Siap Pak. Terima kasih ya Pak sudah bersedia mendengarkan curhatan saya. Saat ini sejujurnya saya merasa sudah lega sekali karena sudah bisa berbagi dengan Bapak, mengeluarkan unek-unek saya. Kemudian saya nanti akan menghubungi Bapak lagi di bulan depan untuk kita bahas lagi seperti apa hasilnya Pak. Sama-sama Bu ya, saya juga senang sekali bisa berbagi dengan Ibu. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana tadi. Kemudian saya akan tunggu hasilnya seperti apa Bu ya. Ya baik Pak, terima kasih ya Pak. Sampai jumpa bulan depan Bu ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sudah sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Pak ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan sebelum melakukan coaching, apa ya saja yang sudah dilakukan oleh Bapak terkait indikator tersebut Pak? Iya Bu, saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu. Saya sudah menyelesaikan proses coaching sesuai dengan alur cerita Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching, saya sudah menanyakan rencana aksinya, dan juga saya sudah meminta coaching untuk membentuk komitmen sebagai tindakan jawabannya tersebut. Baik Pak, bagus sekali ya Pak. Menurut saya sebagai observer Bapak sudah bagus, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur cerita ya Pak, di mana Bapak tadi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Bapak juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya untuk Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik. Sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan ini untuk Bapak. Dari yang sudah Bapak lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ini Pak? Baik Bu, dilihat dari kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu depannya mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, hingga saya dapat menggali informasi lebih dalam lagi dan mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Luar biasa sekali Bapak ya Pak. Bapak tadi sudah menerapkan alur cerita dengan baik. Terbukti Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena dari yang saya lihat, coaching sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi Bapak luar biasa sekali. Bapak masih ingin menggali lagi kompetensi dalam pengajuan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Semoga nanti kita ke depannya lebih baik lagi ya Pak ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada coaching, dan semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak di lain kesempatan. Saya cukup
sekian dari saya. Selamat sore Bapak. Ya Bu, terima kasih ya Bu Julia atas waktunya. Terima kasih ya Pak.